bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kita umat Tuhan boleh berkumpul bersama. Kita mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak dipuji, sebab hanya Tuhan yang layak disembah. Mari umat Tuhan, kita mau angkat pujian yang berkata kemurahan. Kehidupanku dengan
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan akan Engkau. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir, Engkau bertahta di puji-pujian kami Tuhan. Engkau hadir mengurapi kami. Roh-Mu yang kudus hadir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada sebagaimana ada. Ini semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita mau sorakan haleluya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Tuhan, kita mau terus memuji akan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, Dia girangkanku. Haleluya.
Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kita. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, kita bangkit berdiri bersama. Kita mengatakan kepada Tuhan, ku menikmati. Ku ingin menikmati Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
dalam kekekalan Kau mulia. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu Kau menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menikmati waktu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami mau menikmati sabda-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan iman percaya kami. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu menjadi bagian dalam pelayanannya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan sungguh besar, kita boleh nikmati sampai hari ini. Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk sama-sama menikmati berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya buat saudara dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, tinggal tenang dalam Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini manusia dibuat panik, takut, bahkan khawatir dengan adanya virus corona. Sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah tinggal tenang dalam Yesus. Nah, kita melihat saudara, dalam perikop yang sudah kita baca tadi, di sana ada sesuatu hal yang menarik yang saya temukan. Coba kita melihat di dalam ayatnya yang ke-27, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-14, dikatakan di sana, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kita lihat di sana, Yesus meminta murid-muridnya untuk tenang. Kemudian kita melihat lagi di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata di sana, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu,
"Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudara, dalam peristiwa dalam Injil Markus ini, kita melihat di sana bahwa angin dan badai yang dibuat tenang oleh Yesus. Dan dalam perikop atau peristiwa yang pertama tadi, ketika Yesus berjalan di atas air, yang dibuat tenang oleh Yesus adalah murid-muridnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita pun seperti itu. Terkadang Tuhan menenangkan badai cobaan yang kita hadapi, tetapi kadang juga justru kita yang diminta oleh Tuhan untuk tenang di dalam menghadapi badai cobaan, masalah persoalan, termasuk badai corona yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Nah, pertanyaannya saudara, mengapa kita perlu tenang? Selain karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah, kita pun harus tahu bahwa ini adalah penggenapan firman Allah mengenai permulaan penderitaan. Kita bisa melihat di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata di sana, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Kita lompat pada ayatnya yang ke-11. "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum segala sesuatunya terjadi, semuanya sudah dicatat di dalam firman Allah. Untuk itu jangan kita panik menghadapi badai persoalan yang terjadi hari-hari ini. Tetaplah tenang dalam Yesus, karena ini membuktikan bahwa Alkitab tidaklah salah. Kemudian saudara, pertanyaan yang kedua, mengapa Allah izinkan badai ini harus terjadi? Apakah karena Allah tidak mengasihi umat-umat manusia? Kita melihat saudara, tentunya Allah punya tujuan khusus untuk gerejanya. Kita lihat lagi dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan katakan di sana, "Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Mengapa Allah izinkan segala sesuatu ini harus terjadi? Dalam Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-12, kita bisa melihat di sana tujuan Allah sehingga badai persoalan ini harus dialami oleh umat-umat Tuhan, yaitu sebagai alat penampian bagi umatnya. Allah ingin melihat sampai di mana umat-umat Tuhan itu yang tetap taat dan setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hari-hari ini yang tidak tahan, tidak kuat dengan badai persoalan, sehingga pada akhirnya harus meninggalkan Yesus. Hari-hari ini kita sementara ditampi, kita sementara dipersiapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau tetap tenang di dalam Yesus, tetap bertahan dalam setiap badai persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Kemudian selanjutnya kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan di sana, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Kita lihat yang selanjutnya. Kenapa ini harus diizinkan oleh Tuhan terjadi? Jawabannya adalah untuk memurnikan rohani pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan mengizinkan badai persoalan terjadi dalam kehidupan orang percaya dengan tujuan untuk memurnikan iman kita. Contoh di dalam Alkitab adalah Ayub. Dia adalah seorang yang mendapat ujian yang begitu luar biasa. Tapi kita tentunya tahu bagaimana kisah daripada Ayub. Di tengah-tengah ujian yang dia hadapi, dia berkata, "Seandainya ia menguji aku,
aku akan timbul seperti emas. Emas itu sifatnya, semakin ia ditempa, bahkan semakin ia dibakar dalam api, maka ia akan semakin murni. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Semakin kita menghadapi ujian dan persoalan hidup, maka semakin iman kita murni di hadapan Tuhan. Kemudian saudara yang selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa tenang? Karena mungkin kita pernah berpikir atau pernah terlintas dalam hati dan pikiran kita, bagaimana mungkin saya bisa tenang? Keadaan hari-hari ini semakin sulit, keadaannya semakin sukar. Bagaimana saya bisa tenang menghadapi semua ini? Kita melihat jawabannya dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua berkata di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah persoalan apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, dekatkanlah dirimu dengan Tuhan. Dari sana engkau akan memperoleh ketenangan. Kita mungkin saat ini berada dalam situasi-situasi yang sangat sulit dan sukar. Tapi firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah persoalan yang kita hadapi, kita mungkin bisa saja bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita mungkin tidak bisa mendapatkan solusi, tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Tetapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada ketenangan yang kita peroleh. Kemudian selanjutnya kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata di sana, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan mau supaya kita selalu hidup dalam kebenaran. Karena apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran, firman Tuhan berkata, kita akan menikmati ketenangan dan ketentraman. Sebaliknya kalau kita hidup di dalam ketidakbenaran, kita hidup di dalam kesalahan, pasti ada rasa tidak nyaman dalam hidup kita, pasti ada rasa kegelisahan, ada rasa tidak tenang. Tetapi ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, maka firman Tuhan berkata, kita pasti akan menikmati yang namanya ketenangan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup di dalam kebenaran. Selanjutnya saudara, apa yang akan kita alami kalau ada ketenangan? Mari kita melihat lagi di dalam Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berkata di sana, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah yang sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa ketika kita khawatir, ketika kita gelisah ataupun di saat kita tawar hati, maka yang akan kita peroleh hanyalah penyakit. Tetapi ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka daya tahan tubuh pun menjadi kuat. Dan Alkitab mengatakan bahwa hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Oleh sebab itu, tetaplah tenangkan hati dan pikiranmu di tengah-tengah situasi sulit hari-hari ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Selanjutnya kita lihat lagi di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata di sana, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita bisa melihat saudara di sana, ketika kita tenang ada kekuatan. Sebaliknya ketika kita panik, semuanya pasti berantakan, tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika kita tenang, di sana kita akan menemukan kekuatan. Selanjutnya kita lihat lagi dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kekuatan orang percaya itu adalah doa. Untuk itu tetaplah tenang dalam situasi apapun yang engkau hadapi hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Firman Tuhan jelas mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika hati dan pikiran kita tenang, maka kita bebas, kita leluasa untuk berdoa, berbicara dengan Tuhan. Dalam situasi sulit yang kita hadapi hari-hari ini, Yesus datang mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, supaya kita tinggal tenang di dalam Yesus. Saya yakin dan percaya, ketika kita tetap tenang dalam setiap masalah persoalan apapun yang terjadi hari-hari ini, kita tetap tinggal tenang di dalam Yesus, maka kita pasti akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. 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 Mari umat Tuhan, kita mau mengangkat pujian yang berkata, doa orang benar. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan yang begitu luar biasa yang telah kami alami di sepanjang minggu. Amat terlebih kami telah beribadah memuji menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian kami naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang membawa kepada kami untuk lebih dekat dengan Engkau, firman-Mu yang membawa kepada kami untuk setia mengiring akan Engkau. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpuji bagi Engkau Bapa di surga. Saatnya kami akan menaikkan doa syafaat di hadapan hadirat-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, MPR, DPR. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Beri mereka hikmat, akal budi yang daripada Allah sendiri. Kekuatan, kesehatan menjadi bagian mereka. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa juga para TNI, Polri, Tuhan, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Beri mereka juga kesehatan, hikmat daripada Allah menjadi bagian mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan saja yang kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa juga para medis, dokter, perawat yang ada, para relawan yang menangani semua pasien yang ada, baik di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan, Engkau nyatakan mujizat-Mu, biar kesembuhan terjadi, sehingga virus corona berlalu Tuhan, boleh berakhir Tuhan, sehingga kami umat Tuhan dapat bebas memuliakan Engkau. Kami berdoa juga bagi pimpinan gereja kami, mulai dari majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah. Beri mereka hikmat, akal budi daripada Allah sendiri, sehingga mereka tetap Tuhan dalam urapan Allah, dalam memimpin kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Pelayanan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat daerah kami Tuhan, Sulawesi Tengah, Gubernur beri hikmat, akal budi. Daerah kami Morowali Utara kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari Bupati Tuhan, Camat, Kepala Desa, dan seluruh pemerintah yang ada. Beri mereka hikmat yang daripada Allah sendiri, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan yang ada dari berbagai denominasi gereja. Engkau satukan kami Tuhan, sehingga kami sama-sama bergandengan tangan untuk membawa umat-umat-Mu, untuk membawa umat-umat-Mu untuk lebih setia memuji menyembah akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa khusus bagi jemaat Elohim. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dalam segi usaha dan pencarian mereka, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, wira swasta. Apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, Engkau buat berhasil. Dengan keberhasilan mereka peroleh, mereka dapat bebas untuk memuji memuliakan Engkau. Berkati ekonomi mereka Bapa. Kami berdoa juga bagi anak-anak sidang jemaat Tuhan, mulai dari balita sampai kepada orang tua yang lanjut usia. Karuniakan kekuatan, kesehatan, karuniakan hikmat yang daripada Allah sendiri. Kami berdoa juga bagi anak jemaat Elohim yang ada di luar Betlehem. Tuhan, Engkau lindungi mereka dalam pekerjaan pendidikan mereka. Tuhan, Engkau buat berhasil. Berikan kesehatan bagi mereka Bapa. Terpuji bagi Engkau Bapa di surga. Saatnya mari kita akan menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau di kota, dan diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi, lembu sapi, kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya terhadap Engkau, dan memberi damai sejahtera. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Israel menjadi bagian-Mu. Di tangan kanan kekuatan, kesehatan, umur panjang, tangan kiri kehormatan, dan mengangkat Engkau semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, sampai kepada anak cucu.
tidak akan meminta-minta. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat nikmat persekutuan Allah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, tamatkan ibadah. Haleluya. Amin.